temui masyarakat langsung. Jadi rakyat Indonesia itu kan sebenarnya seneng kalau misalkan ada pejabat yang turun ke masyarakat. Itu seneng banget kan? Lihat pejabat-pejabat di Indonesia yang paling disukai oleh masyarakat siapa? Pak Jokowi pada periode pertama, kemudian Pak KDM sekarang. Karena apa? Karena rakyat selalu mendambakan pemimpin-pemimpin itu ada bersama mereka. Hadir dalam setiap keluh kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solehudin. Kali ini saya akan mereaksi tentang pernyataan Bapak Prabowo Subianto soal tentang pembebasan para koruptor itu berjumlah 1116. Ini kenapa Bapak? Kenapa kok koruptor-koruptor pada dikeluarin, guys? Kita simak saja video tentang Bapak Gembul, Guru Gembul. Saya termasuk orang yang berpikir atau curiga bahwa Pak Prabowo itu ada di lingkaran para koruptor. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya melihat perubahan drastis pada sikapnya. Dulu kita mengenal Pak Prabowo itu sebagai orang yang tegas, dengan suara yang khas militer, orang yang berapi-api dengan pidato yang sangat luar biasa. Dan terkait dengan korupsi, beliau menekankan berkali-kali komitmennya untuk memberantas korupsi, untuk menghancurkan korupsi. Bahkan di awal-awal masa kampanye disuruh Bapak Guru Gembul suruh turun, Bapak turun, bukan turun dari jabatannya Bapak Prabowo Subianto ya. Malah ex-koruptor dikeluarkan dari penjaranya. Turun, lihat masyarakat, lihat rakyat Indonesia, garis kemiskinannya luar biasa ya. Di kalangan rakyat Indonesia yang tinggal di kolong jembatan, yang makannya sulit, ya kan, turun benar-benar. Karena apa? Karena bila mana pemerintahan Indonesia tidak turun melihat realita yang sebenar-benarnya, mungkin tidak akan tahu tentang kondisi rakyat yang ada di Indonesia ini, guys. Turun Bapak Prabowo, turun, bukan turun jabatannya, tapi turun ke rakyat, guys. Sekarang Bapak Prabowo memberikan statement, yaitu pembebasan ex-koruptor yang sangat luar biasa. Ex-koruptor itu, koruptor itu ya guys, itu sudah diberi makan sama negara, di penjara diberi makan, ruangan ber-AC, itu yang minyak guys. Kenapa ya malah yang dibebaskan malah ex-koruptor? Ya yang ditolongin adalah masyarakat dan rakyat miskin yang ada di kolong jembatannya, di jalan dan di di masyarakat bawah. Terus terkait masalah penurunan Bapak Prabowo Subianto, itu bukan penurunan sebagai jabatan sebagai presiden, tapi harus turun melihat rakyat. Sedihnya bagaimana, sulitnya lapangan kerja, guys. Seperti saya nganggur. Aduh, nganggur, tidak ada pekerjaan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Dan juga lihatlah di bagian timur Indonesia, yaitu Papua. Lihatlah, dirinya merdeka, di Indonesia merdeka, tapi dirinya tidak pernah merasakan kemerdekaan Republik Indonesia ini, Bapak Prabowo. Kasihan ya, dari ujung timur ya, tidak pernah merasakan keindahan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi bahwa harus turun. temui masyarakat langsung. Jadi rakyat Indonesia itu kan sebenarnya seneng kalau misalkan ada pejabat yang turun ke masyarakat. Itu seneng banget kan? Lihat pejabat-pejabat di Indonesia yang paling disukai oleh masyarakat siapa? Pak Jokowi pada periode pertama, kemudian Pak KDM sekarang. Karena apa? Karena rakyat selalu mendambakan pemimpin-pemimpin itu ada bersama mereka, hadir
dalam setiap keluh kesah mereka. Itu saja sudah cukup. Tapi ini pemerintah sekarang bukannya melakukan itu, malah semua keluh kesah kami itu disangkal. Demi apa coba? Ya makanya. Ini benar sekali ya. Guru Gembul ini sudah belak-belakan. Influencer Guru Gembul sebut Presiden Prabowo tidak mengerti soal penderitaan rakyat. Prabowo mohon dengarkan. Jadi kenapa koruptor-koruptor pada dimakmurkan dan dibebaskan ya? 1116 dibebaskan keluar, dienakan, disenangkan dan tidak dirampas asetnya. Tapi kelihatannya Bapak Prabowo malah mendukung ekskoruptor untuk keluar. Ya kan, dari statementnya Dasko mengatakan bahwa dibebaskan Tom Lembong dan juga yaitu Hasto. Makanya itu Guru Gembul itu belak-belakan menyebut Bapak Prabowo itu tidak mengerti soal penderitaan rakyat. Koruptor itu kan uangnya banyak, ya kan? Terus juga dirinya itu mempunyai termasuknya ya tidak miskin-miskin banget. Kenapa rakyat Indonesia ini kan terlihatlah sulitlah mencari lapangan kerja, terus makan pun masih sulit, masih banyak tidur yang ada di kolong jembatan, masih mencari makan sesuap nasi pun sangat sulit di negara Republik Indonesia ini. Bagaimana respon dari Bapak Prabowo Subianto terkait masalah penderitaan rakyat? Yes. Makanya Bapak Prabowo itu harus turun. Menurut Bapak Gembul harus turun, bukan turun apa-apa, turun jadi jabatannya, bukan, harus turun ke rakyat, melihat rakyat itu sedih. Kenapa yang ditolongin hanya orang-orang yang koruptornya banyak, mengambil uang rakyat yang sangat banyak, dibebaskan sebebas-bebasnya. Tapi rakyat Indonesia ini sakit hati. Karena apa? Karena dari Bapak Prabowo mengeluarkan statement bahwasanya koruptor-koruptor Indonesia diberikan keringanan, kebebasan, prosi dan abolisi. Ya, enak sekali guys. Nah sekarang saya contohnya tidak tahu politik, tidak tahu apa-apa, dan mencari sulitnya lapangan pekerjaan. Ini kan harusnya Bapak Prabowo mengerti kondisi yang ada di lapangan. Bukan saja kayak Mas Hasto, Tom Lembong, kan sudah enak, hidupnya enak, tercukupan. Lah kita mau mencari sesuap nasi pun sulit sekali guys. Harus mengeluarkan keringat. Kalau kayak Bapak Hasto, Tom Lembong, gampang sekali. Kenapa yang dipedulikan itu hanya orang-orang yang tinggi seperti koruptor-koruptor yang sudah dibebaskan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kan kita sakit hati bro. Yang maling ayam dipenjarakan beberapa tahun dan tidak dibebaskan. Kenapa koruptor-koruptor di negara Republik Indonesia ini dikeluarkan? Ada apa di balik ini guys? Apakah ada rencana yang tertutup? Kita lihat saja lihat berita-berita di media sosial. Kita belum tahu arahnya Bapak Prabowo Subianto itu mau kemana sih? Kita kan tidak tahu guys. Aduh, kasihan banget ya Allah, rakyat Indonesia sudah miskin, tambah miskin lagi. Kita yang di paling bawah, duduk yang di paling bawah itu, mau mencari makan, mau mencari sesuap nasi pun sulit sekali. Tapi kayak koruptor yang menghabiskan uang rakyat di negara Republik ini,
malah dibebaskan, dienakan. Ya merdekalah para koruptor-koruptor di negara Republik Indonesia ini. Ya kan? Tidak melihat kondisi yang sebenarnya ada di kaum bawah. Korupsi, untuk menghancurkan korupsi. Bahkan di awal-awal masa kampanye, beliau menjelaskan bagaimana skema untuk berhadapan dengan koruptor dan lain sebagainya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, lambat laun, seiring perubahan status dan perannya, Pak Prabowo itu menjadi semakin permisif terhadap korupsi. Bahkan menjadi sangat toleran terhadap korupsi itu. Masyarakat sekarang sudah kecewa. Karena masalah kecewa berat aktivis ya. Krisyanto yen oni ungkap rasa kecewaannya terhadap Presiden Bapak Prabowo usai pembebasan Tom Lembong dan Hasto. Ini sudah kecewa sekali, sakit hati. Aduh, piye. Sudah kecewa. Sulit sekali mencari pekerjaan seperti saya. Tambah mumet lagi Bapak Prabowo. Ini mau diapakan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia mau diapakan? Kami ini sulit sekali mencari pekerjaan Bapak Prabowo. Kenapa dibeginikan lagi? Sulit mencari makan ya. Ini Bapak Prabowo malah membebaskan Tom Lembong dan Hasto. Aduh, piye kepiye nggih kepiye aduh parah sekali guys. Ini rakyat ini Indonesia khususnya, semuanya dari Sabang sampai Merauke mungkin ya beberapa persen itu kecewa berat atas statement yang diberikan oleh Bapak Prabowo terkait pembebasan Tom Lembong dan Hasto. Menjadi perdebatan di kalangan masyarakat bawah. Kenapa koruptor dibebaskan? Kenapa rakyat semakin dicekek? Makin ditindas. Memang kita tidak punya power rakyat kecil ya kan? Tapi setidaknya Anda dulu berkoar-koar akan menumbas, akan mencari koruptor-koruptor sampai ke akar-akarnya. Sekarang ya, koruptor malah diperkembangbiakan di negara Republik Indonesia ini. Aduh biung. Apakah Anda lupa dengan janji-janji dulu pada saat Anda mencalonkan presiden? Apakah Anda sudah melemah? Ya kan, tadinya gara-gara Mas Gibran Karakabuming oleh Bapak Joko Widodo. Anda harusnya berterima kasih. Kenapa sekarang Anda malah membebaskan koruptor-koruptor yang ada di Republik ini? Rakyat kesulitan mencari makan, pajak semakin naik, dan sangat sulit sekali bagi rakyat kecil kasus-kasus hukum ya, seperti maling ayam, pencurian sepeda motor, dan sekalian banyak lagi dihukum sampai mati. Lah koruptor nggak dihukum sampai mati gimana Bapak Prabowo Subianto? Apa rakyat mau dimusnahkan sekalian di muka bumi ini? Hanya orang-orang elit yang ada di atas yang menikmati hidupan di negara Republik Indonesia. Kita pun pengen hidup damai, tentram di negara Republik Indonesia ini, Bapak Prabowo.